Shalom sahabat Suara Sunderman, masih dalam suasana sukacita Natal. Kita bertemu kembali di program podcast Suara Sunderman edisi rancangan khotbah. Pada episode kali ini kita akan berbagi nas khotbah dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dan untuk kedua kalinya Bapak Pendeta Sinar Abdi akan berbagi kepada kita, akan menuntun kita bagaimana menyusun khotbah dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kiranya Bapak Ibu sahabat Suara Sunderman tetap setia menonton sampai acara ini selesai. Sebelum kita memulai berbincang-bincang Pak, kita berdoa dulu. Bapa yang baik yang senantiasa mengasihi kami, menyertai kami, inilah kami di tempat ini. Kami mau memahami firman Tuhan. Kami mau berbincang-bincang mengenai firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, menuntun kami, mengarahkan kami, dan memberikan kami hikmat sehingga kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami bacakan, yang akan kami bahas, yang akan kami dialogkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, yang menjadi nas khotbah pada ibadah Natal kedua, yaitu tanggal 26 Desember 2025 hari Jumat ini, adalah terambil dari Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Bapak Pendeta, saya baca dulu teksnya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikurniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Pendeta, teks yang dibaca tadi ayat 1 sampai 4 ini, di dalamnya terdapat berbagai kata-kata ataupun frasa yang cukup menarik dan penting ini ya. Mungkin akan sulit bagi kita dan ya mungkin saja bagi Bapak Ibu para pelayan, kalau hanya memahami sekilas pengertian yang disampaikan di dalam teks ini. Mungkin sebaiknya bisakah Bapak Pendeta menguraikan kepada kita terkait dengan penulisan kitab ini, sehingga nanti dari situ kita bisa melihat, oh ini maksud daripada apa yang disampaikan dalam teks ini. Baik Pak Pini, ini masih suasana Natal. Saya ucapkan selamat Natal kepada para pendengar semuanya. Jadi memang Ibrani ini sebuah surat atau kitab yang sangat unik. Kenapa unik? Ada beberapa tentunya, tapi salah satunya karena penulisnya anonim. Artinya kita tidak bisa mengetahui atau memastikan siapa penulis sesungguhnya kitab Ibrani ini. Memang secara tradisional sering dikaitkan dengan Rasul Paulus, apalagi dari susunan kitab kita. Jadi semua mulai dari Roma itu Paulus, terus sampai kepada
Filemon, lalu ada Ibrani. Dan juga ya banyak juga yang beranggapan secara tradisi bahwa pasti Rasul Paulus lah yang menulis ini. Namun secara gaya bahasa, kemudian struktur surat dan juga teologi, sebenarnya kita bisa membantah itu. Kita ambil saja contoh misalnya dari segi struktur awal surat. Biasanya kalau Paulus menulis surat itu selalu diawali dengan dia memperkenalkan dirinya dari siapa surat ini, lalu langsung disebut kepada siapa, dan ada berkat awal dan diikuti dengan doa, ucapan syukur dan seterusnya. Lalu kita sama sekali di surat yang panjang ini sama sekali nggak ada struktur itu, karena dari 13 surat Paulus itu mulai dari Roma sampai Filemon kita bisa periksa ada pola yang sama. Nah, dan Ibrani ini tidak ada sama sekali dia menyebut tentang identitas baik penulis maupun penerima. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan kemungkinan ini salah seorang intelektual Yahudi Kristen. Ada yang mengusulkan nama Apolos, karena nama-nama ini kan muncul juga ya sebagai para cendekia pada masa itu. Kemudian para pelayan. Ada juga muncul Barnabas. Bahkan ada yang mengusulkan kemungkinan Priscilla. Ini kan mungkin secara tradisi disampaikan secara oral ya. Karena pastinya para penulis ini atau nama-nama ini yang diusulkan wajib orang-orang yang mahir dalam perjanjian lama. Tapi ada sebuah joke ya. Ini ketika saya belajar teologi dulu. Ini hanya lelucon lah ya. Bisa ya, bisa tidak. Lelucon ini juga yang membuat beberapa penafsir menduga bahwa bisa jadi Priscilla yang menulis ini, seorang perempuan. Ya. Coba misalnya kita perhatikan Ibrani pasal 13 ayat 22. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ini 13 pasal, sebenarnya enggak tidak cocok disebut surat. Ya, ada 13 pasal. Tetapi penulisnya masih berkata pendek. Suratku ini masih sangat pendek. Nah, pada saat itu, ini bukan masalah menyinggung gender ya. Iya. Ini surat yang isinya sangat panjang, tapi masih dikatakan pendek. Nah, itu yang membuat orang mengatakan jangan-jangan Priscilla yang menulisnya. Namun ini tetap saja saya katakan anonim. Demikian. Oke. Lalu ini penerimanya siapa? Artinya kita masih menganggap bahwa ini anonim penulisnya. Bahwa kita curiga mungkin ini, mungkin itu. Nah, lalu bagaimana dengan penerimanya kalau begitu? Penerima kitab ini. Benar ya. Jadi memang dari isinya tentang banyaknya referensi mengenai perjanjian lama, sudah dipastikan bahwa penerima surat ini adalah orang Kristen Yahudi. Mereka yang berlatar belakang Yahudi, tapi sudah menjadi orang Kristen. Kalau kita lihat pasal 13 di akhir itu, kemungkinan besar para penerima surat ini itu orang-orang Kristen yang tinggal di Roma atau di Italia. Nah, ini kemungkinan penerima daripada surat Ibrani ini. Oke. Lalu ini agak sedikit rumit ya, karena penulis sulit diketahui. Benar. Lalu penerima juga masih dikatakan dugaan saja ya. Nah, lalu begitu kira-kira ada gambaran kitab ini ditulis sekitar tahun apa, sehingga nanti ya kita bisa lihat apa konteksnya. Ya memang selalu saja ya tahun penulisan itu selalu juga ditaksir ya, tidak bisa dipastikan. Oh iya, oke. Selalu beberapa kitab dan surat itu
ada bipolar, ada yang mengatakan sebelum tahun 70, sebelum tahun jatuhnya Yerusalem. Kemudian ada yang mengatakan sesudah jatuhnya Yerusalem. Namun selalu bagi saya Kaisar Nero itu kan sekitar tahun 60-an ya. Ya. Bahwa puncak penderitaan orang Kristen itu pada masa abad pertama itu hanya dua. Pada masa kekaisaran Nero itu sekitar tahun 60-an, dan pada masa kekaisaran Domitianus itu akhir abad pertama. Jadi kemungkinan besar bagi saya ini adalah surat yang ditulis sebelum tahun 70 Masehi, sebelum jatuhnya Yerusalem, ketika Kaisar Nero menjadi kaisar di Roma pada saat itu. Oke. Baik, lalu kitab ini punya ciri khas. Ya, pasti. Ya, ada ciri khas. Ada, dan tentu ada tema utamanya ada juga. Tema utamanya Mungkin juga. Bapak Pendeta bisa paparkan ke kita. Iya, jadi seperti surat-surat yang lain yang punya penekanan tersendiri, dan itu menjadi ciri khasnya. Sehingga ketika kita mendengar tentang cerita itu atau nas itu atau tema itu, ini Ibrani. Jadi kitab Ibrani ini adalah sebuah kitab yang sangat panjang berbicara mengenai superioritas atau keunggulan Kristus ya. Jadi keunggulan Kristus di sini disampaikan di beberapa pasal ya. Jadi Kristus lebih unggul dari segala sesuatu dalam Yudaisme Perjanjian Lama. Dia lebih unggul daripada para nabi. Kemudian tadi itu di ayat 4 tadi kan, di perikop yang kita baca. Lalu kalau kita lanjutkan di ayat-ayat berikut dan pasal-pasal berikut, di situ diungkap dia melebihi para malaikat, melebihi Musa yang adalah tokoh yang sangat dihormati di tengah-tengah orang Israel, melebihi Yosua, bahkan melebihi imamat Lewi atau imamat Harun. Jadi itu semua dibahas mengenai keunggulan Kristus ya di surat Ibrani. Lalu yang kedua adalah mengenai imam besar yang kekal. Jadi Yesus itu disebutkan sebagai imam besar yang sempurna, yang sangat tinggi menurut peraturan Melkisedek. Bagi orang Israel, imam besar itu adalah seorang imam yang benar-benar dihormati itu. Tetapi bagi penulis Ibrani, justru dia memperkenalkan Yesus lebih tinggi daripada imam besar itu. Seluruh aturan keimamatan secara sempurna digenapi di dalam diri Yesus ini sebagai imam yang melayani di tempat kudus, yang adalah tempat yang lebih sempurna, yaitu surga. Kalau imam besar dunia hanya melayani di tempat kudus yang di bait Allah di dunia ini, tetapi di sini Yesus adalah imam besar yang langsung melayani di tempat yang maha kudus, yang adalah surga itu sendiri. Ya, tadi Bapak jelaskan ada dua tadi ya. Bahwa yang pertama tadi mengenai Kristus yang lebih unggul daripada yang lain, ini menunjukkan superioritasnya ya. Lalu yang kedua tadi bagaimana Kristus sebagai imam besar yang kekal. Benar. Nah, ada nggak selain daripada kedua hal ini? Ya, sebenarnya kalau kita baca lebih lagi masih banyak ya. Tapi ada satu yang mungkin menjadi catatan kita ya. Karena suasana baik itu kebatinan orang Kristen pada masa itu, secara juga fisik dan ekonomi, politik, mereka kan dalam posisi tertekan. Dan agama Kristen atau kekristenan itu masih menjadi kepercayaan yang belum diakui oleh negara. Nah, jadi sehingga ada yang jemaat-jemaat yang murtad atau kembali ke praktik Yudaisme Perjanjian Lama, karena menurut mereka itulah cara yang terbaik, karena Yudaisme sendiri sudah diakui pada masa itu di bawah kekaisaran Romawi, jadi tidak dilarang ya. Tetapi kekristenan masih belum diakui, sehingga ini menjadi peringatan yang cukup keras kepada orang-orang Kristen pada masa itu untuk janganlah
kembali kepada praktik Yudaisme perjanjian lama, melainkan supaya bertekun di dalam iman. Itu nanti dibahas misalnya dalam pasal 11 dan seterusnya. Oke, artinya memang konteks kitab Ibrani ini juga memang sangat terkait dengan kehidupan atau tekanan yang sedang terjadi di bawah pemerintahan Romawi pada masa itu. Ya. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan kembali ke Yudaisme ini itu berhubungan dengan masalah tekanan itu? Iya, jadi komunitas Yahudi Kristen ini yang orang Yahudi tetapi mereka sudah percaya kepada Yesus. Jadi kan tergoda ya kembali kepada Yudaisme karena benar-benar tekanan yang mereka alami, baik itu tekanan psikologi, tekanan ekonomi, tekanan politik, itu memaksa mereka untuk melihat alternatif. Ya. Nah, ayolah kita kembali saja ke Yudaisme. Toh di situ juga ada berbicara mengenai bait suci, berbicara mengenai korban, berbicara mengenai hukum Taurat. Lalu dengan kita kembali ke Yudaisme, agama Yahudi, maka mungkin kita akan terlepas dari tekanan dan penganiayaan. Begitu. Jadi penulis Ibrani ini dalam konteks seperti itu tadi hendak mau apa sebenarnya? Iya, hendak meyakinkan bahwa supaya mereka meyakini Yesus itu jauh lebih unggul dari para nabi dan tradisi kuno mereka. Gitu. Jauh lebih unggul. Kalau bait suci, persembahan kurban, hukum Taurat yang selama ini dilaksanakan di dalam agama Yudaisme, justru hal itu secara sempurna tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kalau kalian orang-orang Kristen Yahudi kembali ke Taurat, berarti kalian sedang meremehkan pekerjaan Kristus. Nah, itulah sebabnya dalam ayat yang kita baca ini tadi, dia memulai suratnya itu dengan argumentasi, mengokohkan dan menetapkan otoritas tertinggi Kristus, supaya jangan lagi tergoda untuk kembali ke praktik-praktik yang lama. Setelah tadi mengenai itu tadi kan konteks tekanan yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Adakah sepertinya ada masalah teologi, masalah iman di sini? Saya sedikit baca tadi di ayat berapa tadi yang tadi ayat 3 itu atau ayat berapa tadi yang berkaitan dengan iman. Apakah memang seperti itu? Jelas sekali bahwa mereka sebenarnya dari kondisi di bawah tekanan seperti itu ya. Dan kita bisa tahu namanya juga Kristenan di awal itu mereka diolok, mereka disiksa. Mereka mengalami kelelahan iman sebenarnya. Bukan hanya kelemahan fisik tetapi kelelahan iman. Dan juga ada kekecewaan. Karena apa? Kok Mesias belum datang juga gitu. Karena mereka seolah-olah meyakini bahwa parusia itu atau kedatangan Kristus kembali itu akan segera datang gitu. Sejauh ini kita udah disiksa, kita termarginalkan dan tidak datang-datang juga. Yesus masih belum datang juga. Mereka itu ragu. Betul. Apakah pengorbanan Yesus itu sebenarnya udah cukup? Itu pertanyaan mereka yang membuat mereka kecewa dan lelah gitu. Namun di sini nanti di ayat 3 itu penulis Ibrani menegaskan bahwa Yesus telah selesai melaksanakan penyucian dosa. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Jadi sudah cukup dan sempurna pengorbanan Yesus itu. Oke, tadi kita sudah lihat dari sisi teologi ya. Teologi. Mungkin perlu penjelasan juga masalah sosial dan politik pada masa itu. Jadi sejak awal tadi ya saya berkata bahwa konteks politik pada saat itu adalah ketika Kaisar Nero menjadi kaisar di Roma. Nah, jadi pada masa kekaisaran Nero ini kan penganiayaan itu mulai meningkat ya. Tidak berarti bahwa di bawah kekaisaran yang lain tidak ada penderitaan, tapi
di masa pemerintahan Kaisar Nero itu sekitar tahun 60-an atau tahun 63 ke 65, itu penganiayaan itu sangat meningkat ya. Jadi komunitas Kristen Yahudi itu dipandang sebagai sekte yang aneh gitu. Berbeda dengan Yudaisme, agama Yahudi. Itu sudah diizinkan Roma pada saat itu. Jadi ketika tekanan sosial dan politik meningkat, bagi mereka kembali ke Yudaisme itu yang sah secara hukum Romawi itu aman. Ya, ya. Nah, ini pilihan yang harus mereka lakukan, ya, karena mereka akan diterima secara politik, betul. Mereka juga akan diterima secara sosial di tengah-tengah komunitas orang-orang Yahudi gitu pada saat itu. Oleh sebab itulah penulis Ibrani mendorong supaya mereka ini bertahanlah dalam penderitaan. Karena apa? Yesus sendiri juga sudah menderita terlebih dahulu, tetapi setelah penderitaan itu dia dimuliakan. Nah, artinya bahwa penulis memastikan bahwa penderitaan kita, baik secara sosial, baik secara politik ini pasti akan berakhir dengan sukacita. Tapi demikian. Memang agak susah juga ya, apalagi mereka ini kan komunitas Kristen ini katakanlah masih usia muda, masih benar, awal sekali ya. Pasti dianggap apa ya, bagi agama lain pasti dianggap sesat di situ ya. Ya mungkin ya itu pasti terjadi dan bukan hanya yang apa namanya dalam hal seperti dicibir atau bukan hanya itu, mereka disiksa, ya kan? Bukan hanya termarginalkan secara sosial, mereka disiksa, secara mereka fisik, mereka dikejar-kejar, mereka bisa dituduh, misalnya peristiwa Kaisar Nero kan dalam sejarah dia membakar gitu kan kota Roma itu, dan yang dikambing hitamkan adalah orang-orang Kristen gitu. Nah, tadi kita sudah Bapak Pendeta sudah menguraikan secara detail ya mengenai situasi yang terjadi, kenapa pada akhirnya penulis Ibrani ini menulis pesannya, ya, terutama kepada, yaitu tadi salah satunya kepada jemaat yang sedang berada di dalam tekanan, dan ada juga persoalan iman dan lain sebagainya. Tentu ini nanti akan digunakan di dalam tafsiran. Nah, Bapak Pendeta di dalam menguraikan tafsiran ini mungkin bisa menjelaskan kepada atau menguraikan kepada kita, untuk kepada Bapak Ibu saudara-saudari penonton Suara Sundarman, ini seperti apa Bapak menguraikan tafsiran di nas ini? Ya, jadi nas ini saya bisa kelompokkan menjadi dua bagian ya, di bawah terang tema kita pada hari ini, yaitu Yesus cahaya kemuliaan Allah. Nah, Yesus cahaya kemuliaan Allah. Nah, jadi dari tema itu saya bisa menggarisbawahi dua poin penting ya dari 4 ayat ini. Artinya bahwa ayat 1 sampai ayat 2a itu nanti satu pesan tersendiri. Lalu saya mengelompokkan ayat 2b sampai 4 menjadi satu pesan poin tersendiri juga di dalam terang tema yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Tentu ya teman-teman Bapak Ibu penonton Suara Sundarman, ini ada hanya Bapak Pendeta coba berbagi ya, tentu bagaimana pola Bapak Ibu dalam menguraikan tafsiran nanti ya bisa dikembangkan ya. Oke, tadi Bapak Pendeta sebutkan ayat 1 dan sampai 2a. Iya. Saya baca ya. Iya, benar. Saya coba baca ayat 1 Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2a. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Baik, mungkin Bapak Pendeta bisa menjelaskan bagian ini dan kenapa hanya sampai di 2a. Iya.
Jadi itu kalau di Alkitab bahasa Nias itu hanya ayat 1 ya. Ya, Nah, sedikit ada perbedaan pembagian di bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini saya melihat satu pesan yang sangat sangat dalam ya, bahwa penulis Ibrani hendak mengatakan bahwa Kristus itu adalah puncak komunikasi Allah kepada manusia. Jadi komunikasi yang sebelumnya melalui para nabi disempurnakan melalui komunikasi Allah langsung melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Jadi dia adalah puncak komunikasi. Nah, jadi kalau dahulu melalui para nabi, wahyu Allah itu bersifat fragmen, disampaikan berulang kali, ya, disampaikan melalui Yesaya, disampaikan melalui Yehezkiel, disampaikan melalui Mikha dan seterusnya. Jadi berulang kali dan juga parsial dalam berbagai cara, baik itu pewahyuan penyataan tentang Allah maupun mengenai pewahyuan atau nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Misalnya Yesaya itu menubuatkan tentang kelahiran melalui perempuan seorang dara ya, perawan. Lalu Mikha menubuatkan tentang lokasi tempatnya. Jadi secara fragmen dan parsial. Lalu disampaikan melalui perantara yang bisa dikatakan nabi-nabi pada saat itu. Nah, jadi itulah dahulu. Nah, sekarang di sini penulis Ibrani berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali ya, dan dalam berbagai cara, seolah-olah penulis Ibrani berkata itu masih bayang-bayang, itu masih samar-samar. Sekarang melalui anaknya sendiri, wahyu Allah itu bersifat final di zaman akhir ini. Ya, sudah lengkap, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dan disampaikan melalui satu-satunya perantara yang sempurna, yaitu anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, disinilah saya simpulkan bahwa Kristus adalah puncak dari semua komunikasi Allah kepada manusia. Kita tidak perlu lagi mencari firman Allah melalui cara lain. Dia telah menyatakannya secara utuh di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya sehebat apapun para teolog sekarang, sehebat apapun misalnya ada pendeta atau rohaniawan yang mengatakan bahwa kita masih membutuhkan kitab-kitab yang lain selain dari apa yang sudah menjadi kanonisitas dalam baik itu PL dan PB, maka itu sesuatu yang menyesatkan. Artinya ini adalah final dan mengikat kita semua, begitu. Artinya firman Allah itu nyata langsung melalui Yesus Kristus. Itu kalau misalnya kita gunakan teori inkarnasi Allah ya. Artinya tidak perlu lagi Allah berbicara kepada orang lain lalu orang lain tersebut meneruskannya kepada kita, kepada umat. Iya, jadi kan kita sering mendengar itu bahwa dia berkata bahwa saya bermimpi, saya dibawa kepada dibawa jalan-jalan ke surga, kemudian disuruh tulis ada pesan-pesan ini. Yaitu kita tidak katakan bahwa itu bohong ya, tetapi itu berguna bagi dirinya sendiri, bahwa bagaimana hubungan spiritualitas kita kepada Allah tidak boleh kita generalisasikan bahwa itu wajib menjadi pengalaman spiritual kita menjadi tambahan dari apa yang sudah diungkap dalam firman Allah ini. Itu tidak boleh lagi. Oke, artinya kalau saya di bagian yang pertama ini pesan utamanya itu adalah Kristus adalah puncak komunikasi Allah kepada manusia. Ya, kita mungkin bisa lanjut Bapak Pendeta di ayat 2b ya sampai terakhir. Ya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Teks ini menggambarkan seperti apa Kristus itu ya. Ya. Ini teks ini sangat padat kelihatannya, tetapi sebenarnya ini implikasinya sangat besar ya. Besar. Jadi seolah-olah penulis Ibrani itu sedang merumuskan di dalam nas yang sangat pendek semua tentang keunggulan Yesus. Nah, jadi di sini setidaknya ada 7 keunggulan Yesus ya yang ditulis oleh penulis Ibrani. Angka 7 ini kan angka kesempurnaan ya. Memang dia tidak menghitung nomor di sini, tapi dari narasi-narasi, frasa-frasa itu kita bisa menghitung. Ada 7 keunggulan Kristus di sini yang nanti berpusat pada tema ini, bahwa Yesus cahaya kemuliaan Allah. Mari kita periksa, dan saya minta bantu nanti Pak Pini supaya kita bisa melihat apa saja sifat-sifat keunggulan itu di dalam ayat 2b sampai 3 itu. Silakan dibaca satu-satu frasa Pak Pini. Mulai dari 2b ya. Iya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, jadi itu yang pertama. Dia adalah pewaris. Kristus itu memiliki hak atas seluruh ciptaan. Ia adalah raja yang sah atas alam semesta. Ini keunggulan yang tiada taranya. Gitu. Dia adalah pewaris daripada alam semesta ini. Bisa lanjut yang kedua? Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, ini kan relevan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Nah, Dia adalah pencipta. Kristus setara dengan Allah karena ia adalah agen penciptaan. Ini bukan hanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, tapi juga dibahas Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 16 ya, keutamaan Kristus itu, bahwa Dia itu adalah pencipta. Lanjut. Saya lanjutkan di ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, cahaya kemuliaan ini nanti berhubungan dengan tema. Nanti saya jelaskan. Dan gambar wujud Allah. Ya, itu yang kelima. Atau yang keempat ya, itu yang keempat. Lanjut. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, di sini Yesus adalah pemelihara. Jadi Kristus bukan hanya pencipta masa lalu, sudah menciptakan selesai. Disinilah bukti bahwa Dia juga adalah pemelihara aktif masa kini. Alam semesta itu ditopang, dipegang oleh firman-Nya. Jadi dikisahkan di sini Dia adalah pemelihara. Dia menopang segala yang ada melalui firman-Nya yang penuh kekuasaan. Maka implikasinya kita tidak, selama ini kan tidak ada yang khawatir tentang pemeliharaan alam semesta ini. Misalnya Pak Pini, apakah pernah tidak bisa tidur hanya gara-gara berpikir jangan-jangan malam ini planet akan bertabrakan? Tidak, karena kita meyakini bahwa itu adalah tatanan yang sempurna di bawah kendali pemeliharaan Allah itu. Artinya Dia tidak berhenti setelah mencipta. Ya, terus Dia berkarya, memelihara segala yang Dia ciptakan itu. Lanjut. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Nah, ini yang keenam. Dia adalah penebus. Kata kuncinya selesai mengadakan penyucian dosa. Ini adalah pekerjaan utamanya di kayu salib. Walaupun ini dalam nuansa Natal ya. Tanpa kematian, tanpa Paskah, Natal kan apalah artinya? Ini kan Natal sampai kepada kematian dan kebangkitan Yesus adalah semua sebuah rangkaian peristiwa karya keselamatan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini Dia katakan setelah Dia selesai, kita ingat pekerjaannya, perkataannya di kayu salib, apa yang Dia katakan? Sudah selesai. Kata selesai menunjukkan kesempurnaan kurbannya. Berbeda dengan kurban Lewi ya, yang harus
disajikan secara terus berulang-ulang. Nah, ini pekerjaan Yesus yang adalah penebus. Dan yang terakhir, yang ini ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. nah ini masalah kedudukannya. Ketika Yesus setelah bangkit, dia berkata bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, ya, dalam Matius pasal 28. Jadi ini adalah keunggulan Yesus. Nah, tadi ada dua yang secara khusus saya jelaskan di sini, yaitu mengenai tafsiran cahaya kemuliaan Allah dan juga mengenai nanti wujud daripada hakikat Allah. Karena dua hal ini juga saling melengkapi di dalam tafsiran khotbah mengenai tema Yesus cahaya kemuliaan Allah. Nah, Pak ini cahaya kemuliaan Allah itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah apaugasma tes doxes. Kata apaugasma ini berarti pancaran. Pancaran. Ya, jadi seperti cahaya yang terpancar dari api. Ada api, terus ada cahaya. Misalnya lilin ini kan ada cahaya. Nah, bukan lilinnya, tapi cahayanya itulah yang disebut dengan apaugasma. Itu adalah pancaran cahaya kemuliaan. Atau apaugasma ini bisa kita katakan pantulan. Nah, biasanya seperti cermin, ya, dia kan memantulkan cahaya, dan itulah yang dipakai dikatakan di sini. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi apaugasma di sini cahayanya, pancaran kemuliaan Allah. Pancaran kemuliaan Allah, pantulan kemuliaan Allah. Nah, ini artinya Kristus itu, kalau bahasa yang sering kita kenal radiasi, ya, seperti ada radiasi gitu, ada partikel bagian gitu yang keluar dari diri Allah, ya. Kristus tidak dapat dipisahkan dari Allah. Sama seperti pancaran cahaya tidak dapat dipisahkan dari matahari. Itu sederhananya seperti itu. Jadi kalau tidak ada pancaran cahaya, ya bukan matahari itu. Jadi tanpa Kristus bisa kita katakan kemuliaan Allah itu, baik itu keagungannya, kedudukannya, sifat-sifat ilahinya akan tetap tersembunyi. Jadi menjadi Allah yang transenden ketika tidak dapat diakses oleh manusia berdosa. Tapi ketika Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen melalui Yesus, ketika dia menjadi apaugasmanya Allah, memancarkan Allah, menyatakan Allah, memperkenalkan Allah kepada manusia, maka dia diakses oleh manusia. Ya, ketika dia menjadi serupa dengan manusia, Allah dikenal, Allah bisa disentuh oleh manusia sendiri. Nah, jadi bisa kita katakan di sini bahwa Yesus itu penerjemah Allah, ya kan? Jadi kan kita nggak tahu apa itu matahari ketika nggak ada cahayanya. Ya. Jadi cahaya, kita bisa mengenal matahari itu melalui cahaya itu. Dengan menjadi apaugasmanya Allah, Yesus itu menjadi penerjemah Allah. Dia membuat Allah yang tak terlihat menjadi dapat dilihat. Tadi saya katakan dapat kita sentuh, bahkan dapat kita pahami. Kita yang adalah manusia yang sangat terbatas, tetapi dengan Allah menyatakan dirinya melalui Yesus, kita bisa mengenalnya, kita bisa memahaminya. Jadi ketika kita melihat Yesus, kita melihat kemuliaan Allah. Kemudian mengenai tafsiran atau penjelasan tentang gambar wujud hakikat Allah itu seperti apa? Iya, jadi itu yang terakhir, ya. Ya. Jadi gambar wujud di sini dalam bahasa Yunani dia pakai kata karakter. Karakter. Ya. Lalu hakikat dia pakai kata hypostaseos. Ya. Jadi karakter ini dalam bahasa Yunani arti harafiahnya itu cetakan, stempel atau cap.
Jadi itulah arti harafiah dari karakter dari bahasa Yunani. Jadi kita terjemahkan menjadi gambar wujud. Lalu hypostaseos itu adalah hakikat atau substansi. Nah, di sini dikatakan Yesus adalah karakter daripada hypostaseosnya Allah. Jadi gambar wujud, atau kalau misalnya kita katakan dari bahasa harafiahnya tadi, cetakannya hakikat Allah atau capnya hakikat Allah itu. Nah, ini memang agak rumit ya. Jika Allah adalah hakikat atau substansi, maka Yesus adalah cap yang menghasilkan salinan yang persis sama. Misalnya cetakannya, kita bikin kue, cetakannya ya kuenya persis seperti cetakan itu, salinan yang persis sama. Jadi Kristus bukan sekedar representasi atau tiruan di sini, melainkan ekspresi otentik dan sempurna dari diri Allah. Ya, bukan kalau kita katakan cetakan atau cap, jangan kita berpikir bahwa dia semacam tiruan daripada Allah. Bukan, tetapi inilah ekspresi, inilah jati diri Allah itu. Jadi kita bisa katakan bahwa dia itu seperti sidik jari Allah Bapa, ya, cap daripada Allah Bapa untuk menunjukkan keberadaan Allah itu. Nah, disitulah dia ada sebagai karakter atau cetakan atau stempel atau capnya Allah itu. Nah, jadi implikasinya ini kan menentang penerima surat yang tergoda kembali ke Taurat tadi, ke Yudaisme, ya. Jika Yesus itu bagi penulis Ibrani, jika Yesus itu adalah cetakan sempurna daripada Allah atau adalah penyataan diri Allah yang sempurna, maka tidak ada nabi, tidak ada kurban, tidak ada aturan lama dalam PL yang dapat menandingi keunggulannya. Di sini penulis Ibrani berkata, Yesus itu adalah pribadi yang sempurna yang telah menebus dosa-dosa manusia, dan dikatakan tadi bahwa pekerjaan penyelamatan itu sudah selesai. Jadi demikian saya terjemahkan dari apa kata wujud hakikat Allah ini. Oke, atau bisakah kalau misalnya jika ada seseorang yang bertanya-tanya Pak Pendeta, seperti apa Allah? Ya. Seperti apa wujud Allah? Ya. Mungkinkah kita bisa katakan, ya dialah Yesus? Iya. Ketika kita melihat Yesus, kita melihat Allah. Jadi itu kan selalu seperti itu dikatakan bahwa kalau engkau mau melihat siapa Allah, ya lihatlah dia di dalam diri Yesus itu. Ketika Yesus itu menyatakan bahwa dia mengasihi manusia, Allah adalah kasih. Kemudian bagaimana Yesus berbela rasa kepada orang-orang yang menderita, demikianlah karakter Allah itu. Bagaimana Yesus mengampuni orang yang perempuan yang berdosa itu, begitu jugalah jati diri Allah, sifat Allah yang adalah Maha Pemurah dan Pengampun. Demikian kita mengenal Allah itu, bahwa di dalam diri Yesus kita melihat Allah yang sesungguhnya. Oke. Nah, tadi ada dua bahasa Yunani tadi. Iya, benar. Itu saya catat di sini, itu ada kata apaugasma dan karakter. Ya. Nah, bisakah kedua kata ini, apaugasma Allah dan karakter Allah ini diaplikasikan dalam kehidupan saat ini? Iya. Mungkin dimulai dari apaugasma itu dulu. Iya. Jadi apaugasma tadi ini kan pancaran ya. Ya. Di sini adalah pancaran cahaya. Disinilah tadi tema kata Yesus cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah apaugasmanya Allah. Nah, kalau Yesus itu adalah apaugasmanya Allah, maka kita sebagai
pengikut Yesus, kita sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menjadi apaugasma. Pancaran itu, pantulan kemuliaan Allah di dalam kegelapan dunia. Nah, jemaat Ibrani tadi tergoda kembali ke Yudaisme karena tekanan sosial dan penganiayaan. Ya, ini sama dengan memilih kegelapan duniawi yang aman daripada cahaya Kristus yang beresiko. Nah, tantangan bagi kita, kapan kita menolak memantulkan cahaya Kristus itu di masa kini? Kapan kita tidak menjadi apaugasmanya Kristus itu? Ya. Jadi ketika kita terlibat dalam segala praktek-praktek dosa-dosa, kebohongan, korupsi, kepahitan, dendam, amoralitas, disitulah kita meredupkan pantulan kemuliaan Allah atau Kristus dalam diri kita. Nah, Natal seharusnya menuntut kita untuk menjaga integritas kita, karakter. Nah, kebetulan kata karakter tadi diterjemahkan ke bahasa kita adalah karakter, moralitas, integritas kita. Kita jaga agar hidup kita menjadi cermin yang bersih supaya bisa memantulkan kesucian Allah yang kita kenal melalui Yesus. Kalau kita sebagai cermin kotor, maka cahaya yang kita pantulkan tidaklah sempurna, tidak bisa menerangi tempat-tempat kegelapan. Jadi bagi saya, kita memahami apaugasma itu adalah sekarang bagian kita. Yesus telah menjadi terang bagi kita. Sekarang ini kan sama dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius, engkau adalah terang dunia. Sekarang pancarkanlah apaugasmamu itu, jadilah terang di tempat-tempat yang gelap. Ya, sedikit kayaknya saya mau dalami tentang pancaran itu. Ya. Apakah kita ini sebenarnya sudah punya apaugasma itu? Ya. Dan apakah kita bisa meredupkannya? Ya. Ya, jadi mungkin itu yang Bapak Pendeta sampaikan tadi maksudnya ya. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu manusia yang lama. Ya. Sampai dikatakan mereka semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Ibarat cermin tadi sudah retak semua, tidak terpancar lagi kemuliaan Allah. Namun dikatakan di lanjutan itu ayat 24, Roma pasal 3 24, tapi syukur bagi Allah, oleh kasih karunia kita telah ditebus. Sekarang kita menjadi manusia yang baru di dalam Yesus. Kita memiliki apaugasma itu. Sekarang kita sudah dipulihkan di dalam Yesus, karena dikatakan sudah selesai. Apa yang selama ini terputus, hubungan, relasi, cahaya, kemuliaan, imago Dei itu, sekarang dipulihkan. Kita punya apaugasma di dalam diri kita yang harus kita pantulkan. Namun kita juga bisa meredupkan apaugasma itu. Ketika kita tidak bisa, jangankan kita secara aktif berbuat dosa, tapi secara pasif pun, ketika kita tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain, itu kan dosa pasif ya. Betul. Di situ apaugasma menjadi redup. Tapi ketika kita terus menjadi saluran berkat bagi sesama kita, maka disitulah terpancar bagaimana kemuliaan Allah itu. Jadi seperti dikatakan Yesus kepada di dalam doanya, supaya dunia tahu ya bahwa engkaulah yang mengutus aku, bahwa supaya dunia tahu siapa Allah melalui kita orang-orang percaya. Oke. Mungkin bisa lanjut di karakter. Nah ini, jadi di sini dikatakan bahwa Yesus adalah karakter daripada Allah itu, ya, dan dia juga adalah penebus yang sempurna ketika dia berkata telah selesai. Kita tidak perlu lagi berusaha menjadi cukup baik untuk Allah, ya. Jemaat Ibrani itu tergoda untuk kembali kepada
kurban-kurban Lewi karena merasa kurban Kristus itu tidak cukup, perlu ditambah. Seringkali kita jatuh ke dalam Yudaisme modern. Ya. Kita mencoba menebus dosa atau mendapat kasih karunia Allah itu melalui usaha dan amal kita sendiri. Ya. Bagi kita orang-orang Lutheran, sola gratia, sola fide. Solus Christus, ya, itu benar-benar sebagai jaminan bagi kita bahwa pekerjaan Yesus itu sudah selesai. Nah, kita tidak perlu lagi terpancing untuk menambahkan daripada di dalam karakternya kita masa kini, supaya karakter kita ini memberikan sumbangsi kepada keselamatan kita. Tidak. Artinya kita bukan tugas kita untuk menebus diri kita. Bukan tugas kita. Khotbah ini, nas ini menegaskan bahwa pekerjaan Yesus sudah selesai. Sekarang saya mau berkata, marilah kita beristirahat di dalam anugerahnya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi berbuat baik. Itu penting. Ya. Jangan disalahpahami. Yang saya maksudkan adalah janganlah berpikir bahwa usaha dan kebaikan kita membuat kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Kebaikan kita adalah buah dari iman kita. Nah, disitulah kita menunjukkan karakter kita, bahwa bukan untuk kembali ke masa kepercayaan masa lalu untuk memperoleh keselamatan karena meragukan pekerjaan Yesus yang sudah selesai itu. Tetapi Yesus itu pekerjaannya sudah selesai. Sekarang tunjukkan karaktermu menjadi berkat bagi sesama kita. Baik, kalau dua hal tadi sudah dipaparkannya dengan Bapak Pendeta tentang pancaran kemuliaan maupun mengenai karakter Allah, ya. Nah, di bagian awal tadi kita sempat menyinggung mengenai kelelahan iman, ya. Kayaknya ini agak relevan sekali dengan persoalan jemaat masa kini. Ya, seperti apa? Bagaimana kita mengaplikasikan kelelahan iman yang Bapak Pendeta maksudkan ini tadi dengan konteks jemaat saat ini? Ya, kalau jemaat Ibrani itu lelah karena kecewa kepada Yesus yang masih belum datang juga. Mereka lelah menderita oleh tekanan politik dan sosial. Ya, kita juga punya 1001 alasan saat ini untuk mengatakan bahwa saya ada dalam kelelahan iman. Saya capek. Ya, bahkan para pelayan mungkin merasa berada dalam kelelahan iman. Iya. Para pekerja sosial merasa dalam kelelahan. Para pemimpin berada dalam kelelahan. Orang tua kepada anaknya berada di dalam kelelahan. Guru kepada siswanya berada dalam kelelahan. Di dalam kompleksitas hidup kita saat ini ada banyak alasan kita berkata memang saya lelah. Namun sesungguhnya firman Tuhan pada hari ini sebenarnya mau mengingatkan kita supaya jangan fokus kepada masa lalu. Jangan fokus kepada masalah kita. Tetapi fokuslah kepada cahaya kemuliaan Allah itu yang sudah ada di dalam tahtanya. Dia yang sudah ada di dalam berkuasa di dalam tempat yang maha kudus, yaitu surga. Dia ada di sana di dalam cahaya kemuliaan itu. Ketika kita fokus terhadap di dunia ini dengan segala kompleksitas kegelapannya, maka kita pasti akan jatuh terjerembab. Namun ketika kita melihat kepada Yesus yang telah menerima kemuliaan itu, Dia yang bertahta tadi dikatakan di sebelah kanan Allah, di tempat yang maha tinggi. Sekarang itu menjadi penghiburan bagi kita, bahwa sekalipun kita dihimpit oleh berbagai kompleksitas masalah, bahwa Yesus itu Allah yang telah menyatakan diri kepada kita dengan segala keunggulannya tadi, bahwa Dia adalah penebus
Dia adalah pemelihara, ya, maka Dia juga mampu melepaskan kita dari segala belenggu kita. Dia mampu, Dia akan terus memelihara kita, sebagaimana Dia menopang alam semesta. Menopang kita itu adalah hal yang kecil, ya, bagi Allah. Nah, kalau misalnya kita, ya kan, yang pergi ke Medan dari Binaka ke Kuala Namu naik pesawat, kenapa kita bisa tidur di atas pesawat tanpa kita harus bertanya kepada supir, apakah Anda berpengalaman? Begitu juga kita ketika kita naik bus misalnya, ya, dari Gunung Sitoli misalnya, kita ke Teru Dalam atau kemana, kita bisa duduk, bahkan bisa berselfie ria tanpa kita bertanya kepada supir, kamu bisa enggak? Itu juga melalui kapal laut, kita tidak perlu lagi pergi ke ruang kapten untuk bertanya apakah Anda mampu. Nah, kalau kita yakini bahwa pemelihara kita, bahwa pilot yang sempurna kita, bahwa Dia yang memelihara dan menopang kita adalah Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah yang sempurna, maka saya rasa kita tidak perlu meragukan sedetik pun daripada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke. Artinya memang pertama yang mungkin bisa saya ambil kesimpulan, ya Pak, Bapak Pendeta, dari apa yang disampaikan, bahwa memang kita telah ditebus, dan oleh karena itu di dalam kita ada pancaran Allah. Lalu Allah berkarya kepada alam semesta, maka Dia akan terus memelihara. Oke. Semoga apa yang kita apa yang diuraikan tadi oleh Bapak Pendeta dapat membantu kita, terutama Bapak Ibu pelayan yang akan berkhotbah ataupun menyampaikan renungan pada Natal kedua tanggal 26 Desember, dan segala hal-hal yang mungkin terlanjur disampaikan ada sesuatu yang kurang baik, kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa untuk menyampaikan pesan maupun kesan di kolom komentar YouTube STT BNKP Sundarman. Mari pancarkan terus kemuliaan Kristus, apalagi ini suasana Natal, dan semoga kita menjadi terang bagi setiap orang yang membawa sukacita bagi semua orang. Amin. Demikian, terima kasih. Shalom.